Kita melanjutkan pembelajaran dimensi 3 kita ya. Kali ini kita akan belajar untuk menghitung jarak antar dua bidang. Ya, soal masih diambil dari buku LKS ya, uji kompetensi 5. Ya, kita mulai dengan soal pertama ya. Diberitahukan sebuah kubus ABCDEFGH dengan rusuk adalah 12 cm. Yang ditanya adalah jarak antar bidang AFH dengan bidang BDG. Ya, bagaimana cara mencari jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG? Ya, kita mulai pembahasannya. Jadi kita gambarkan dulu ya, yang mana itu bidang AFH. Ini namanya bidang AFH. Yang berwarna merah. Lalu bidang yang berikutnya adalah bidang BDG, kita gambarkan. Ini yang berwarna biru. Kemudian kita buatkan bidang kerja kita ya, yaitu bidang ACGE. Ya, di bidang ACGE yang kita lihat ternyata kedua bidang yang ditanya ini akan berpotongan di bidang ACGE. Nah, kalau kita tarik garis berat dari segitiga AFH ya, lalu kita tarik juga garis beratnya bidang BDG ya, dia akan ada di bawah ya, titik potongnya. Nah, untuk menentukan jarak dari bidang AFH ke bidang BDG ya, itu dapat diwakili dengan garis antara garis AK dengan garis LG. Nah, kalau kita keluarkan bidang kerja kita yaitu bidang ACGE ya, untuk memperjelas gambar sketsa di atas, jadi ini bidang ACGE. Nah, maka ini yang namanya garis AK di sini ya, jatuhnya di tengah-tengah EG. Lalu ini GL juga jatuhnya di tengah-tengah AC. Kalau kita tarik garis dari K ke L, ini akan menjadi garis dari tengah-tengah yang memotong bidang ACGE ya. Nah, jarak yang ditanya sebenarnya adalah antara garis AK dengan garis LG gitu ya. Jadi jarak yang ditanya sebenarnya kalau saya tarik garis L tegak lurus ke garis AK gitu ya, yaitu titik M, atau dari K ke garis LG ya, tegak lurusnya di titik yang saya beri nama N gitu misalnya ya. Jadi jarak yang dihitung sebenarnya adalah bisa yaitu LN, atau kamu boleh hitung dengan KN ya. Mana yang lebih enak ya, tinggal kita pilih saja mana yang mau kita hitung ya, boleh KN, boleh LM. Nah, yang mana yang mau kita hitung ya, saya akan pilihkan, yaitu kita mau menghitung dengan mencari jarak KN. Nah, jarak KN di sini berarti kita butuh bidang segitiga yang akan saya tandai di sini ya, yaitu segitiga KLG ya, segitiga KLG. Nah, kita cari dulu masing-masing data yang diketahui. Dari rusuk 12 cm ini maka kita bisa mendapatkan AC ya. Jarak AC itu adalah 12 akar 2 ya, karena AC merupakan diagonal bidang ya, dari bidang bagian bawah ABCD ya. Lalu karena ini ada di tengah-tengah ya, titik perpotongan L ini adalah di tengah-tengah, maka kita bisa tuliskan LC adalah 6 akar 2 ya.
tengahnya. Lalu CG di sini kita bisa tahu adalah dia sebagai rusuk ya, rusuk CG. Maka panjangnya adalah 12 cm. Berikutnya ya, kita kembali ke yang kita mau tuju adalah KN. Jadi KN ini karena berada di dalam segitiga KLG ya. Kita buatkan yang gambarnya dulu segitiga KLG. Untuk memperjelasnya mungkin kita akan keluarkan segitiga KLG ini ya. Dengan KG di sini kita sudah tahu tadi 6 akar 2 ya, karena sama dengan yang di bawah LC. Lalu KL di sini udah pasti sama dengan sejajaran CG, yaitu rusuknya yaitu 12 cm. Nah, kita mau hitung adalah KN di sini ya. Panjangnya berapa? Nah, ada sebuah data lagi yang harus kita hitung dulu, yaitu LG. Nah, bagaimana mencari LG? Yaitu dengan mencari dengan Pitagoras. Karena siku-siku dika, berarti LG kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah KG kuadrat. Kita masukkan angkanya ya. Dapatlah LG sama dengan 2 akar dari 216. Ya, akar 216 adalah kita sederhanakan menjadi 6 akar 6. Ya, 6 akar 6 cm. Jadi LG sudah tahu 6 akar 6 cm, maka untuk mencari KN ya kita bisa hitung dengan menyamakan posisi luas segitiga ya, dengan konsep tinggi dan alas yang berbeda ya. Maka kita bisa hitung luas segitiga yang pertama, yaitu kita tuliskan KL sebagai tinggi dikalikan alasnya adalah KG dibagi 2 sama dengan luas yang kedua adalah dengan LG sebagai alas dan KN sebagai tinggi ya, dibagi 2. Maka 2 sama 2 bisa kita coret, jadi KN sama dengan 12 dibagi akar 3. Kita rasionalkan menjadi 12 akar 3 dibagi 3, yaitu 4 akar 3. Ya, ada cara lain ya, kalau kita tarik garis EC di sini. Ya, EC adalah sebagai diagonal ruang ya. Nah, dari kalau kita tarik garis EC di sini, maka titik potong antara garis EC dengan KA di segitiga AFH itu ya, kalau saya kasih nama X. Lalu pada segitiga BDG ya, di garis LG saya kasih nama Y. Maka jarak yang dihitung sebenarnya adalah jarak XY gitu ya, jarak antara dua garis yaitu AK dengan LG yang mewakili bidang AFH dengan bidang BDG. Nah, kalau kita tahu EC kan karena diagonal ruang besarnya adalah akar 3 dari rusuknya, jadi adalah 12 akar 3 ya. Nah, kalau kita lihat komposisinya di sini ya, antara EX XY dengan YC ya, ini adalah membagi garis EC ini sama panjang gitu ya, sama panjang, yaitu dengan perbandingan EX berbanding XY berbanding YC ya, itu adalah 1 berbanding 1 berbanding 1. Jadi kalau saya mau mencari XY-nya saja, ya, berarti itu adalah tinggal 1/3 kali panjang EC, yaitu 12 akar 3. Ya. Maka didapatlah panjang XY ini atau jarak antara dua bidang ini adalah 4 akar 3. Ya. Sama dengan hasil perhitungan yang sebelumnya, yaitu 4 akar 3. Ya, tinggal pilih saja jalan mana yang mau dipakai. Lanjut ke soal berikutnya, ya sama, yaitu kubus ABCDEFGH yang diberitahukan rusuknya adalah di situ 4 cm. Ya, dari data soal diketahui ada titik P, Q, R, S berada di pertengahan garis AB, EF, EH, dan EAD. Lalu garis titik T, U, V, W
berada di pertengahan BC, FG, GH, dan CD gitu ya. Nah, yang ditanya adalah jarak antara bidang PQRS dengan TUVW. Kita buatkan dulu bidang PQRS dan bidang TUVW. Ya, kalau di sini P ada di tengah-tengah dari AB, lalu Q ada di tengah-tengah dari EF, ya. Berikutnya R ada di tengah-tengah EH, ya. Terakhir adalah untuk titik S di tengah-tengah AD, ya. Kalau kita buatkan bidangnya, ya, kita tarik garisnya antara P, Q, R, dan S, ya. Dapatlah bidang PQRS, ya, yang berwarna biru ini. Lalu bidang TUVW, ya, kita plotkan titiknya dulu, ya. Titik T berada di tengah-tengah BC, ya. Berikutnya adalah titik U ada di tengah-tengah FG, lalu titik V ada di tengah-tengah dari garis GH, lalu ada titik W di tengah-tengah CD, ya. Kita hubungkan, ya, bidangnya TUVW, yaitu yang berwarna hijau di sini, ya. Jadi nampak di sini ada dua bidang di dalam kubus, yaitu bidang PQRS dan bidang TUVW. Nah, yang ditanya adalah jarak dari kedua bidang ini, gitu ya. Nah, berikutnya kita harus buatkan garis kerja, ya. Bidang kerja kita ada di mana, ya. Bidang kerja kita kalau kita lihat di sini yang berpotongan dengan kedua bidang PQRS dan TUVW di sini adalah bidang ACGF, ya. Bidang ACGE di sini sebagai bidang kerja kita, ya. Kita buatkan dulu bidang kerjanya. Untuk lebih jelasnya bidang kerjanya saya keluarkan di sini adalah ACGE, ya. Dengan AC adalah panjang diagonal bidang, maka adalah besarnya 4 akar 2. Nah, kita harus cari perpotongannya di sini dulu, perpotongan antara bidang PQRS dengan ACGE dan bidang TUVW, yaitu saya kasih nama di titik atas itu adalah X dan Y. Nah, yang ditanya adalah jarak XY ini berapa, gitu ya. Jadi kan karena kebetulan di sini simetris dari atas ke bawah, maka kita pakai yang di bidang atas saja, ya, di garis atas, atau kalau mau kita turun ke bawah di garis AC, ya, kita juga bisa menghitung, yaitu antara jarak, kalau di sini saya kasih nama K, di sini L, ya, berarti yang ditarik adalah KL ini berapa, gitu ya. Nah, kita fokus saja di garis EG, dengan yang mau kita cari adalah panjang XY, gitu ya. Nah, bagaimana mencarinya? Kita lihat dulu di sini untuk segitiga EQR, ya, segitiga EQR. Jadi untuk segitiga EQR di sini, ya, kalau saya keluarkan dulu segitiganya, ya, untuk memperjelas biar tidak bertumpuk gambarnya, maka kita tahu panjang EQ di sini karena di tengah-tengah dari rusuk berarti adalah 2 cm, sama dengan panjang FER juga sama 2 cm. Maka untuk mencari panjang ERQ adalah karena 2 cm dan 2 cm, pasti sisi miringnya adalah 2 akar 2. Nah, dengan demikian untuk mencari panjang EX di sini, ya, kita bisa menyamakan dengan dua segitiga, luas dua segitiga, ya. Maka didapatlah EX sama dengan, ya, 2 dibagi akar 2. Kalau kita rasionalkan menjadi 2 akar 2 dibagi 2, jadinya adalah akar 2 cm. Nah, X kita sudah tahu akar 2 cm, maka untuk mencari YG, ya, karena posisinya bersesuaian, ya, kalau kita hitung kembali dengan segitiga yang di ujung sana yaitu UVG, ya, itu pasti akan didapat panjang
YG yang sama, yaitu akar 2. Maka untuk mencari XY tinggal kita kurangkan, yaitu panjang EG yang sebenarnya adalah 4 akar 2 dikurangi dengan EX dan YG. Jadinya XY sama dengan 2 akar 2 cm. Ya, berikut dengan cara lain, kalau saya tarik garis HF di sini, ya, maka kita bisa melihat ternyata panjang EG di sini ya terbagi 4 sama besar ya, yaitu di sini EX dengan akar 2, YG dengan akar 2, lalu di sini juga akar 2 dan di sini akar 2. Maka untuk mencari panjang XY ya tinggal dijumlahkan saja. Di sini akar 2, lalu sebelah kanannya juga akar 2, jadinya 2 akar 2 ya. Soal berikutnya yaitu diberitahukan sebuah limas TABCD dengan panjang masing-masing sisi limas ini adalah 12 cm. Ya, semuanya sama, yaitu panjangnya 12 cm. Lalu data berikutnya yang diberitahukan adalah titik PQRS yang berada di tengah-tengah dari AB, CD, TD, dan TA. Ya, yang ditanya adalah jarak antara PQRS dengan segitiga TBC. Ya, kita plotkan dulu. Titik P ada di tengah-tengah AB, lalu titik Q ada di tengah-tengah CD. Ya, berikutnya adalah titik R berada di garis TD ya, di area belakang. Lalu yang terakhir titik S berada di garis TA ya, pertengahan TA. Ya, kita hubungkan keempat titik ini akan menjadi bidang PQRS ya, yang kita hasil di sini ya, yang berwarna biru, dengan mencari jaraknya dari bidang PQRS ke bidang TBC atau segitiga TBC ya, ini hasil warna hijau ya. Berikutnya kita buat bidang kerja kita ya, yaitu bidang kerja kita adalah saya tarik yang garis merah di sini ya, yaitu berada di tengah-tengah dari bidang ya. Jadi ada di tengah-tengah, jadi kalau saya tarik ke bawah harus saya hubungkan bagian alasnya ya, yang di T sini saya kasih nama misalnya K, ini adalah L, maka bidang kerja kita adalah di TKL ya. Jadi kalau kita tarik garis dari T ke pusat tengah-tengah di bawah sini ya, ke pusat di bawah ini, kali ini saya kasih nama N gitu ya, maka yang namanya jarak yang ditanya ini adalah N ke garis di sini yang saya kasih nama O. Nah, maka kalau saya keluarkan segitiga TNL di sini ya, biar terlihat lebih jelas, L ya, yang ditanya adalah di sini NO ya, harus tegak lurus syaratnya. Oke, NL kita tahu karena di sini panjangnya 12 cm, karena KL pun di sini adalah lurusannya atau sejajarannya, maka titik N ini ada di tengah-tengah, berarti NKL di sini adalah setengah dari 12 yaitu 6 cm ya. Nah, kita mau mencari panjang TL terlebih dahulu ya. Mencari panjang TL ya, kita bisa lihat segitiga yang ada di samping sini, segitiga TBC ya, tapi setengahnya aja yaitu TLC ya, di sini ya, garisnya saling menumpuk ya, tidak apa, maka siku-sikunya tetap di L. Untuk mencari TL di sini ya adalah akar dari TC kuadrat dikurangin LC kuadrat ya, jadi TL sama dengan akar dari TC di situ adalah 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Akar 108 adalah 6 akar 3
cm. Oke. Lalu berikutnya TL sudah tahu, yaitu 6 akar 3. Kita mencari panjang TN ya, siku-siku di N. Maka untuk mencari TN ya, yaitu sama dengan Pitagoras akar dari TL kuadrat dikurangi NL kuadrat. Jadi TN sama dengan akar dari TL itu adalah 6 akar 3 dikuadratkan dikurangin NL adalah 6 kuadrat. Akar 72 adalah di sini 6 akar 2. Nah, sudah tahu TN adalah 6 akar 2. TL di sini adalah 6 akar 3. Maka untuk mencari panjang NO kita tinggal menggunakan kesesuaian dua luas segitiga, yaitu TN sebagai tinggi dikalikan dengan NL sebagai alas dibagi 2, itu harus sama dengan TL sebagai alas dikalikan NO yang sebagai tinggi bagi 2. Nah, ini bisa dicoret. Maka TN kita masukkan angkanya 6 akar 2 dikali NL adalah 6 sama dengan TL 6 akar 3 kali NO. NO sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 3. Kita rasionalkan di sini. Sama dengan 6 akar 6 dibagi 3 sama dengan 2 akar 6 cm.